Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله وبارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم المعاد. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Siang ini kita bermajlis insyaallah dalam majlis ilmu, majlis kajian Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang membawa belas kasih, membawa kedamaian, membawa rahmat dan keberkahan bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semua alam. Adakah kita paham apa yang dimaksud alam? Alam itu bukan bahasa kita alam. Alam, kalau alam, kita alam dunia. Alam dalam bahasa Arab itu kullu ma siwallah fahuwal alam. Seluruh makhluk, apakah manusia, apakah jin, apakah tumbuhan, bebatuan, seluruh alam ini. Langit, bumi, mendung, hujan, semuanya alam. Kata Allah kepada Rasulullah Muhammad, saya utus kamu membawa agama Islam. Intinya adalah rahmatan lil alamin. Membawa keberuntungan, membawa kebahagiaan, membawa keberkahan, membawa kedamaian, membawa ketentraman, apa lagi? Membawa persatuan, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan atau mendefinisikan atau mengopinikan Islam dianggap radikal, misalkan apa radikalnya? Dianggap kejam, tukang bikin onar. Apa onar? Cara wali kukun apa? Bikin heboh, bikin kekacauan. Itu opini, itu kabar yang tidak benar. Laisal khabar kal muayana. Kabar itu sering tidak sesuai dengan kenyataan. Siapa yang Islamnya betul, lurus, sesuai dengan akidah Islam, ibadah Islam, muamalah Islami, akhlak dan adab Islami, pasti kedatangannya membawa tujuan utama hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bawa kebaikan Islam. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seandainya Allah tidak menunjukkan kita, hati kita ini nggak pernah lapang dengan Islam.
Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang oleh Allah dikehendaki hatinya ditunjukkan, kasih hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka hatinya akan dilapangkan terhadap Islam. Kenapa? Karena Islam itu membawa rahmat untuk hati manusia, untuk yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu Islam. Maka syukuri petunjuk Islam. Ketika orang tidak dikehendaki mendapat hidayah oleh Allah, wa man yurid ayyudillahu, Allah sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqa, dia jadikan dadanya, perasaannya, jiwanya sempit terhadap Islam. Bagaimana sempit? Yaitu tadi, kadang-kadang memandang Islam dari perilaku Muslim yang belum Islami perilakunya, sehingga menganggap Islam tidak rahmatan lil alamin. Kalau Islamnya rahmatan lil alamin, tapi belum tentu Muslimnya yang mengaku dia Islam sudah mencermati, memiliki sifat-sifat yang menjadi rahmatan lil alamin. Belum tentu. Maka saudara, yang pertama syukuri dulu hidayah Islam. Alhamdulillah kita bisa menerima secara total keislaman kita. Di mana buktinya total? Betul-betul menyerah kepada Allah. Wa may yuslim wajhahu lillah, lalu wa huwa muhsin. Pertama orang Islam itu bertauhid, menghadapkan wajahnya hanya untuk Allah, ketundukannya, ketaatannya Allah, 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 Allah. Tauhid. Lalu yang kedua, berbuat baik. Itu Muslim, itu Islam. Berbuat baik, standarnya bagaimana? Standarisasinya bagaimana? Namanya ahsanu amala. Berbuat baik standarnya itu, kalau itu ibadah, bahkan akhlak juga sesuai, tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya isabatus sunnah. Bertauhid, dijaga tauhidnya, keikhlasannya, lalu kokohkan semua amalnya, perbuatannya baik sesuai dengan sunnah. Itulah yang dimaksud liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menghidupkan kita di dunia ini untuk menguji kita. Kita diuji. Mana yang paling baik amalannya? Kata para ulama, apa standarnya baik amalan? Dua. Pertama tadi tauhid, keikhlasan. Yang kedua, isabatus sunnah. Mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ujian bagi kita. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, semoga kita oleh Allah dikokohkan dalam hidayah Islam, sampai nanti pada akhirnya kita ketemu ajal yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maksudnya bagaimana? Mumpung saya Islam, saya tak segera mati saja, terus bunuh diri. Oh tidak. Maksudnya kokoh, jaga keislaman kita. Dan insya Allah dengan kesungguhan kita itu, Allah mematikan kita dalam keadaan Islam. Man kana ala syai'in mata alaih. Kata para ulama, siapa yang membiasakan terhadap sesuatu,
maka dia akan mati sesuai kebiasaannya itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka cintai Islam, saudara. Setelah kita mensyukuri nikmat, mari kita cintai Islam. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bagaimana rahmatan lil alamin? Syariatnya pasti menguntungkan. Pasti membawa kepada kemaslahatan. Akidah. Dalam Islam kita diajak bertauhid, mengesahkan Allah. Kenapa? Karena dengan bertauhid, Tuhan kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bisa konsentrasi, tidak bingung memilih. Tidak bingung memilih, ini mengerjakan perintah siapa ini? Hanya dalam Al-Quran digambarkan orang yang tidak bertauhid kepada Allah, ibarat seorang budak. Seorang budak punya 2 juragan. Wa huwa kallun ala maulah. Mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul. Hal yastawiyani mathala? Kata Allah. Coba kamu bandingkan. Ada seorang budak, pembantu, yang satu juragannya hanya 1, yang satunya juragannya 2 atau lebih. Mana yang lebih tenang? Yang lebih tenang hidupnya yang mana? Secara umum yang satu saja, karena satu kamu perintah, misalnya perintahnya ya hanya 1 orang. Kalau 2, satu merintah ke barat, satunya ke timur, bingung, barat timur. Satu nyuruh ke pasar, satu nyuruh ke sawah misalkan. Orang kalau bertauhid kepada Allah, pertama khusyuk, anteng, lurus hanya kepada Allah. Tidak bingung dia. Tapi kalau Tuhannya banyak, perhatikan apa ini perintahnya yang sana, perintah sini. 1. Kedua, Allah tidak murka. Bahkan Allah menyayangi orang yang selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas selalu diselamatkan. Coba dibaca kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Selamat karena tauhid, karena mengesahkan Allah. Contohnya apa? Nabi Yusuf, ketika dia sudah berada di kamar, sudah dikunci, bahkan 7 atau 70 lapis pintu dikunci. Kemudian sudah berdua dengan siapa? Zulaikha, paling cantiknya manusia di zaman itu. Dan Zulaikha sudah menjamin, aman, kamu aman. Karena suaminya Zulaikha impoten. Jadi nggak akan ada kecurigaan apa-apa. Soalnya suaminya nggak menjamah dia. Segala sesuatu sudah aman, sudah aman. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Hampir Nabi Yusuf terbawa. Hammat bihi wa hamma biha. Si wanitanya juga sudah ngebet. Nemen itu apa? Cara Jawa ngetek nemen itu. Nabi Yusuf hampir terbawa. Makanya dalam ayat laula ar-ra'a burhana rabbih innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam bacaan lain min ibadinal mukhlisin. Kenapa Yusuf saya selamatkan? Dia melihat seakan melihat gambar bapaknya atau melihat tulisan wala taqrabuz zina, banyak riwayatnya dalam tafsir. Karena apa? Karena Yusuf termasuk orang yang mukhlisin, orang yang bertauhid kepada Allah sebelum itu diselamatkan oleh Allah dari pelanggaran besar. Jadi kalau tanya kenapa kita bertauhid? Pertama kita tenang, kedua
Allah selalu menyelamatkan kita. Nabi Yunus, saya tanya Nabi Yunus. Ketika beliau sudah ditelan ikan tok iku wis dipangan iwak iku wis mati genah wis. Masih dibawa turun ke dasar laut. Umpama nek di darat saja plek gitu. Pirang jam harus mati ya. Ini masih dibawa ke dasar laut. Enggak pakai ikan, orang tenggelam ke dasar laut enggak nganggo iwak itu, enggak ditelan ikan, mati udah. Ya kan? Belum di bawah laut, di bawahnya ombak besar. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Allah berikan gambaran betapa secara kalkulasi di atas kertas mati tiwis. Ya, laras. Tapi nyatanya tidak mati itu. Dengan apa Allah menyelamatkan? Karena beliau berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukankah itu tauhid? Tauhid. Bukankah itu kalimat ikhlas? Iya. Ya Allah, tidak ada ilahun yang aku sembah kecuali Engkau ya Allah. 40 hari, 40 malam Allah menyelamatkan. Karena apa? Karena ikhlas, karena tauhid. Nabi Ibrahim, coba, ketika beliau sudah diikat, tangan diikat, kaki diikat sampai ke leher, orai sobah, blas. Api sangat besar, tinggi dan sudah berhari-hari dinyalakan. Semua hewan ikut meniup api, saking marahnya juga. Termasuk cecak. Makanya yang membunuh cecak dapat pahala 100. Tuh, apinya besar sekali. Kenapa Nabi Ibrahim selamat? Karena bertauhid. Apa tauhidnya? Hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diucapkan beliau? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku hanya berpasrah kepada Allah. Itu tauhid. Sampai malaikat Jibril datang, malaikat yang lain datang. Kata para malaikat, "Hai Ibrahim, adakah kamu minta tolong? Maukah kamu saya tolong? Min indika, minka, au min indillah." Itu kata Nabi Ibrahim. Yang mau nolong inisiatif Anda sendiri, wahai malaikat, apa dari Allah? Apa disuruh Allah? Kata malaikat, ya saya yang mau nolong kamu. Bukan dari Allah berarti. La ahtaju ilaika. Kalimat singkatnya begitu. Aku enggak butuh. Loh, malaikat aja enggak mau dia Nabi Ibrahim. Maunya apa? Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mencukupi saya hanya Allah. Apa yang terjadi? Setelah beliau dilemparkan, apinya menjadi apa? Dingin dan selamat. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Karena menyerah kepada Allah, maka Allah langsung tanpa malaikat, enggak perlu alat, langsung kepada apa? Apinya. Kuni bardan. Api, karena Allah yang menciptakan api. Yang membuat api panas ya Allah. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Itu karena tauhid, karena keikhlasan. Jadi ikhlas, tauhid, kenapa kita harus menyembah Allah saja? Karena itu keselamatan kita besok di dunia ini sampai besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai besok di hadapan Allah, saking topnya tauhid ini, keikhlasan itu, seberapapun besar dosa seseorang, bisa-bisa kata Allah, walaupun dosamu sepenuh
dunia. Kalau kamu datang kepadaku dengan tauhid, dengan keikhlasan, saya akan datang kepadamu dengan pengampunan sepenuh biqurabid dunia, sepenuh dunia pula. Maka jaga ketauhidan saudara, itu menjaga Islam. Yang kedua, bagaimana kita mensyukuri Islam? Menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana amal kita mulai dari ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan adabnya, ikuti sunnah Rasulullah. Karena mengikuti sunnah Rasulullah berarti menjaga, mensyukuri Islam. Siapa yang membawa Islam? Rasulullah. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Kita hanya ingin memberikan gambaran secara global, ijmali saja, ijmali, secara global. Apa globalnya? Bahwa contoh ibadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sulit. Tidak sulit, mudah saja. Kalau sulit, itu pasti harus ditanda tanya dulu. Tanda tanya, kenapa kok dadi angel? Kalau Rasulullah mencontohkannya, mudah. Apa yang dimaksud? Ya enggak aneh-aneh Rasulullah itu. Kalau malam, beliau bangun malam, tapi juga ada tidurnya. Kalau siang, beliau kadang puasa, kadang juga tidak puasa. Kecuali bulan Ramadan. Beliau juga nikah. Istrinya karena beliau diberi kebebasan oleh Allah, beliau meninggal, wafat 9 istrinya. Kita, rata-rata yang wafat ini istrinya berapa? Ada yang gak punya istri? Rasulullah 9. Nikah biasa. Jadi ada tidur, ada sholat, ada puasa, ada tidak puasa. Nikah juga. Tidak ada yang sulit. Kalau dalam Islam kok ada kesulitan itu, perlu ditanda tanya. Ini ibadahnya siapa? Contoh dari siapa? Harus puasa 40 hari. 40 malam. Nah, habis itu jadi orang sakti. Karena tidak sesuai sunnah, saktinya yang datang siapa? Yang datang jin. Ikuti contoh ibadah dari Rasulullah. Karena di samping mudah, tidak ada yang sulit, terus disandarkan kepada fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Banyak syariat-syariat yang kelihatannya ringan, ya. Tata cara berbuat kebaikan, ibadah ringan, tapi surganya jelas. Karena keikhlasan. Kalau kita bertemu sebuah kelompok aliran misalkan, kok golek swarga angel, wah syaratnya harus begini, kamu seminggu sekali harus datang di masjid atau 2 kali sebagai ikatan persambungan antara aku denganmu. Imam masjidnya bilang begitu misalkan. Loh kok angel main? Baru kamu dapat surga. Kalau nggak begitu, nggak dapat surga kamu. Nah, sebentar lagi saya terangkan terkait ini. Kok jadi angel loh? Surga itu kan milik Allah, yang menciptakan Allah, yang membuka pintunya Allah, yang mensyariatkan, memberikan tata cara supaya orang masuk surga juga Allah. Dan saya katakan tadi, agama ini konsepnya yusrun, pasti. Kemudahan, yang penting dijaga keikhlasan. Kadang-kadang amal sedikit sudah cukup memastikan seseorang ke dalam surga. Apa contohnya?
Sering mendengar kan? Ada orang hanya menolong, ini namanya agama rahmatan lil alamin, agama Islam. Hanya menolong anjing. Padahal dia wanita pezina. Tapi karena kebetulan keikhlasannya muncul, dia menolong makhluk Allah. Kebaikannya itu disyukuri oleh Allah, diampuni dosanya, masukkan ke surga. Dalam sebuah riwayat hadis sahih mengatakan ada seorang laki-laki keluar dari rumah, kharaja min baitihi, thumma wajada ghusna syaukin. Lalu di perjalanan dia mendapati cabang duri di tengah jalan. Lalu dia pinggirkan cabang duri itu. Apa yang dia batin? Jangan sampai mengenai saudara-saudaraku yang lewat di sini. Berarti kan dia hanya nolong orang lain. Itu kebaikan, itu ibadah. Itu mendatangkan pahala, itu sedekah, itu kebaikan. Allah mensyukuri, Allah memaafkan dia, mengampuni, dan Allah masukkan dia dalam surga. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Maka jangan remehkan perbuatan baik apapun dalam Islam. Tuh, agama ini mudah. Tidak ada yang sulit. Yang penting dijaga keikhlasannya. Saya pernah mendengar cerita ketika saya di Saudi Arabia sana, sedang belajar di sana. Ada orang itu, ibunya sudah sepuh, sudah tua, sakit parah, ya, sakit parah, dan sudah masuk di ruang ICU. Nah, punya anak soleh, anaknya ini baik sekali, baik sama ibunya. Kebetulan, ya, kebetulan anak ini pergi. Pergi, dia bawa mobilnya, lalu dapat telepon. Ibu kamu koma. Koma itu belum titik. Kalau titik, alas. Sudah nggak ada kekuburan, ini masih koma. Ibu kamu sudah koma. Baru koma. Segera ke rumah sakit. Waktu dia mau pergi kemana gitu nggak jadi. Akhirnya dia berbelok, bensinnya habis, dia mampir ke pom bensin. Belok pom bensin. Ketika dia antri, dia melihat ada kucing. Di bawahnya AC. Lalu di Arab sana AC-nya segi 4 yang netes air. Induknya kucing ini mangap gini, ngadai air yang netes karena panas. Di sana itu kalau panas luar biasa. Nah di kanan kirinya itu ada anaknya kecil-kecil. Dia tadai, kemudian dia lolohkan. Oh, apa lolohkan? Disuapkan ke anak-anaknya. Tadai lagi. Lah kok terenyuh toh? Orang ini tadi memang orang baik. Orang tadi, ya Allah kasihannya kucing. Dia minggir, dia parkir, dia masuk ke Bagalah, toko itu. Dia beli aqua kalau di sini, dia potong jadi 2, kemudian dia lobangi, dia siapkan untuk kucing itu. Sehingga semuanya minum seger. Setelah itu dia isi bensinnya, dia cabut ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia lari ke ruang ICU. Karena ibunya sudah di ruang ICU, sudah koma itu tadi. Ternyata sampai di ruang itu nggak ada ibunya. Kata dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah jelas, sudah mati ibuku. Mati. Dia lari ke ruang mayat. Cawari. Yang di kotak-kotak. Nggak ketemu. Baru dia nanya, ibu saya nama ini, di mana? Di ICU nggak ada. Apa sudah dibawa ke kuburan? Siapa namanya? Ada di situ. Oh, sudah di ruang tunggu sana. Di ruang tunggu itu berarti apa? Pulang. Waras-ras. Sembuh ibunya. Ketika dia datang, ibunya langsung berdiri jalan. Kayak orang nggak sakit sama sekali. Dia peluk, katakan marhaban,
waladi as-salih, katanya. Lama datang anakku yang soleh, dia katakan. Dibisikkan oleh ibunya, demi Allah, ketika kamu ngasih minum, apa tadi? Kucing. Saya masih dalam keadaan, aku dalam keadaan koma, nggak ingat apa-apa. Tapi saya melihat kamu. Melihat kamu, apakah bermimpi, apakah Allah yang memperlihatkan, apakah malaikat. Tapi setelah itu, rasanya sakit saya hilang. Hilang. Allahu Akbar. Sembuh total. Diperiksa oleh dokter, nggak ada penyakitnya. Padahal sudah koma. Sudah koma. Apa yang mau kita ambil hikmah di situ? Islam, segala syariatnya mudah. Dan semua mendatangkan kebaikan. Jika dilakukan dengan keikhlasan. Satu itu. Kedua, coba diambil. Islam datang untuk rahmatan lil alamin. Kan saya sebutkan tadi. Bahkan sayang kita, ya, kalau dengan manusia, menyayangi manusia, berperi kemanusiaan. Kalau dengan hewan, menyayangi hewan, berperi kehewanan. Sampai hewan pun ada nilainya di sisi Allah. Tuh, itu Islam. Itu yang namanya rahmatan lil alamin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi orang-orang yang ada di muka bumi. Man itu mustaghraq. Siapa saja makhluk di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama, maka kamu akan disayang oleh orang yang di langit. Allah, malaikat. Allahu Akbar. Ada gambaran singkat saja. Jadi tidak ada dalam Islam kezaliman, penganiayaan, kekejaman, apalagi ya, kelaliman, hatta kepada musuh orang kafir. Tidak ada kecuali kalau bab membalas. Itu ada sendiri. Karena kalau tidak membalas akan dikalahkan terus. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, diperangi, membalas, membela diri namanya tuh. Atau menghilangkan kezaliman dari muka bumi. Tapi kalau semata-mata melakukan kezaliman sampai kepada hewan pun dalam Islam ada dosanya. Ada enggak orang yang dimasukkan neraka jahanam? Neraka jahanam gara-gara tidak ngasih makan apa? Kucing. Diikat, dia pergi, kucingnya nggak bisa cari makan sendiri, dia sendiri nggak nyiapkan apa? Makanan untuk kucingnya, mati, dia disiksa di neraka jahanam. Hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Islam ini sangat mulia. Kepada hewan begitu, apalagi kepada sesama manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, negara kita ini masyarakatnya mayoritas muslim. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Ya. Bukankah begitu? Seharusnya, sepantasnya akhlak Islam itu dibawa. Jadi Islam itu bukan hanya sholat, puasa, ruku, sujud, zikir aja. Bukan. Islam itu dalam segala sisi kehidupan kita. Kaitannya dengan akhlak bahkan inti itu. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, kata Rasulullah, innama, sungguh batasan untuk Nabi. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat welas belas kasih. Beliau tidak pernah membalas perbuatan buruk orang lain kepada beliau.
Beliau tidak marah kecuali kalau hukum-hukum Allah, kehormatan Allah dilanggar. Itu konsep kaidah akhlakul karimah yang sangat luar biasa dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Nabi dan para sahabat pernah mampir istirahat siang. Panas dan cari pohon. Semua cari pohon masing-masing, Rasulullah dapat satu pohon. Kemudian beliau nyantolkan pedangnya di pohon itu. Terus ngeletak. Tidur. Tahu-tahu ada orang desa sekitar itu, dan dia kafir, dan dia tahu ini Muhammad yang dimusuhi oleh tokoh-tokoh dia. Dia ambil pedang Rasulullah, dia hunus, kemudian dia todongkan kepada Rasulullah. Man yamna'uni minni, man yamna'uka minni. Rasulullah melek, wah ini mau bunuh saya. Siapa yang bisa menjaga kamu Muhammad saat ini dari saya? Mana Tuhanmu yang namanya Allah itu? Katanya kamu nggak nyembah patung-patung, cuman siapa yang bisa menjaga kamu kalau sudah begini? Mati kamu sebentar lagi. Apa kata Rasulullah? Allah. Yang menjaga saya adalah Allah. Ini tauhid, ini tawakal. Ini contoh tauhid, ini tawakal. Hanya Allah yang punya kekuatan. Setelah itu dia gemeter, jatuh itu padanya. Pluk. Dia juga ndeprok, jatuh. Diambil oleh Rasulullah pedangnya. Ganti Rasulullah begini. Siapa yang mencegah? Bisa membantu kamu, nolong kamu sekarang. Dia mengatakan, kun khaira akhidin. Saya yakin kamu adalah manusia termulia. Gak mungkin membunuh saya. Rasulullah dibilang begitu, udah. Memang Rasulullah cuman pura-pura aslinya. Pura-pura. Gak ada di Rasulullah. Islam itu kalau orang sudah menyerah, perhatikan, orang sudah menyerah gak boleh dicelakai. Paling tidak dibawa ke juru hukum. Tuh. Sudah begitu, dia sudah menyerah, kata Rasulullah, maukah kamu bersyahadat masuk Islam? Kata dia, la, tidak mau. Harusnya kan marah tuh. Rasulullah diam aja. Kata dia, kecuali saya sudah menyerah. Saya tidak akan pernah memerangi kamu dan tidak pernah bergabung dengan orang-orang yang akan memerangi Anda. Saya berdamai. Rasulullah panggil para sahabat, sahabat sini. Dekat, inilah tadi mau bunuh saya. Sekarang saya yang pegang ini dan deprok ini. Katanya setelah sahabat tahu, lu patah ini ya. Dimaafkan oleh afau tuh. Saya maafkan dia. Khalli. Ayo silakan pergi. Tuh. Ketika dia sampai di kaumnya, dia mengatakan, jitu min khairin nas. Kata kalian Muhammad itu orang begini-begini. Masya Allah, saya nggak pernah mendapati manusia yang lebih baik daripada dia. Akhirnya apa? Kaumnya masuk Islam. Akhirnya, kaumnya masuk Islam. Itulah Islam, saudaraku, yang dirahmati oleh Allah. Islam itu rahmatan lil alamin. Datang di mana saja, dia mengajak beribadah kepada Allah Tuhan semata. Dia mengajak beribadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dia mengajak menjadi rahmatan lil alamin. Silakan dibuka, mencari ilmu yang banyak. Tidak ada syariat satupun dalam Quran yang tidak adil, yang zalim. Kalau ada, berarti salah mengartikan, salah menerapkan. Salah menerapkan atau salah memahami. Itulah Islam. Maka bahagialah, senanglah. Tadi ditandai dengan dua itu. Kebahagiaan kita, kesenangan kita ditandai dua hal yang dijaga. Yaitu tauhid, keikhlasan kepada Allah. Yang kedua sunnah. Sunnah Rasulullah. Semua umat Islam, apalagi mayoritas di Indonesia, tidak satupun yang kira-kira membenci Rasulullah. Tidak cinta dengan sunnah Rasulullah. Angger dia muslim,
Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Namun yang mau kita bicarakan bukan tingkat dasarnya ini, kesungguhannya sebagai seorang muslim yang menunjukkan dia bersyukur. Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Firman Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Daud, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadi asyakur. Wahai keluarga Daud, beramallah, semangat. Semangat mendalami, semangat mengamalkan. Mempraktekkan dalam segala lini kehidupan Islam. Syukra sebagai bentuk kesyukuran kamu. Kesyukuran kamu. Maka yang ada di sini alhamdulillah, Pak, insyaallah kita semua cinta Islam, cinta sunnah Rasulullah, maka jaga keikhlasan kita, tauhid kita. Karena Islam ini rahmatan lil alamin, ditandai dengan dua itu, maka kita juga harus koreksi. Karena kita di samping mencari ilmu, kemudian mengamalkannya, kita punya kewajiban apa? Mendakwahkannya. Tergambar dalam firman Allah apa? Surat apa? Wal asri innal insan lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat, lalu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini dakwah. Iman dalam hati, keyakinan, termasuk yang saya ungkap tadi, menjaga keikhlasan, menjaga kecintaan kepada Rasulullah. Amal solehnya dipastikan amalnya sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian watawasau, berdakwah. Nah, dalam berdakwah ini saudara, juga jangan keluar dari dua sifat tadi. Karena dua sifat tadi masuk dalam ayat Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Aku berdakwah kepada Allah, nyatakan Muhammad. Berdakwah kepada Allah. Berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Beribadah, bertauhid. Itu ajakan dakwah yang sesungguhnya. Lalu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah diperintahkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Lanjutannya, fattabi'uni. Kalau kamu betul cinta Allah, ikhlas hanya kepada Allah, beribadah untuk Allah, maka konsekuensi. Konsekuensi itu talazum dalam bahasa Arab. Semestinya, seharusnya kalian ikuti saya, mutaba'ah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah beliau diikuti. Jadi yang ketiga, kita punya kewajiban berdakwah. Alhamdulillah sesuai dengan tingkat dan tugas yang dibebankan kepada kita, yang semua itu berdasar pada qadar Allah. Ada yang betul-betul jadi dai, baik dari dewan dakwah misalkan. Ada yang betul-betul jadi ustadz. Walaupun tidak jadi dai, tidak jadi ustadz, ada enggak kewajiban berdakwah? Ada. Berdakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan levelnya. Saya enggak ada orang yang saya dakwai, ya dakwai dirimu sendiri. Kan ku anfusakum dulu. Dakwai, ajak dirimu, awak, diri saya, kamu harus begini, harus begini. Habis itu keluarga. Habis itu baru orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Perhatikan, dakwah yang benar, ciri-cirinya adalah mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Islam yang sesungguhnya. Jadi lihat konsentrasi dakwahnya kemana. Soalnya dalam kenyataan, ya, ada yang berdakwah itu mengajak kepada dirinya sendiri. Ayo sini, jadi murid saya, jadi ru'yah saya, jadi pembela saya. Itu namanya dakwah kepada dirinya sendiri. Ada yang berdakwah ngajak seorang kepada
seorang tokoh, ayo ikut sini, ngeblok sini, ayo ke sini. Ini pemimpin kita yang pasti membawa kita ke surga, misalkan. Nah, berarti ini dakwahnya ngajak kepada seseorang. Ayo datang berjanji, jabat tangan. Bahasa Arabnya baiat. Ayo janji supaya taat. Nah, berarti dakwahnya ngajak kepada apa? Perorangan. Intinya begitu, walaupun kadang-kadang itu dibungkus. Apa dibungkus? Di kamuflase. Ditirai. Seakan-akan ngajak ke agama, tapi ujung-ujungnya gulu terhadap seseorang. Hati-hati berdakwah. Barangkali kita jadi pendakwah, pendai, atau kita sedang diajak. Lihat tuh ajakannya kemana nih? Bawanya kemana ini? Kepada perseorangan, setia kepada seorangan, tanpa memperhatikan dalil. Pokoknya aku melu. Akhirnya diciptakan, jadilah namanya taklid a'ma. Ikut tapi buta total. Wes pokoknya aku swargo, pokoknya swargo lagi. Allahu Akbar. Ada yang dakwahnya tadi ngajak pada dirinya, ngajak kepada tokoh lain, ngajak kepada ngeblok satu golongan. Namanya dakwah asabiyah, dakwah hizbiyah. Membesarkan sebuah golongan. Kalau sudah besar, sombong. Muncul kesombongannya. Apa itu? Yayasan lain tuh nggak ada sama dengan saya. Nggak ada. Diremehkan manusia. Bahkan berani sampai mengkafirkan golongan lain. Ini genah ini. Dakwah seperti ini. Dakwah hizbiyah, dakwah asabiyah, dakwah firqah dalam Islam. Kalau berkaitan dengan berjamaah, itu berjamaahnya semua umat Islam. Ayo kita bersama, ayo kita bersatu, hargai perselisihan. Misalkan, selama tidak menyelisihi kitab dan sunnah. Kalau menyelisihi, ayo yang lapang dada. Oh ya, saya salah. Ini dalilnya. Bermujadalah dalam Islam boleh. Tapi wajadilhum billati ya ahsan. Itu dari dua sisi lah maksud ayat itu. Kalau kamu bermujadalah, sebutkan yang lebih baik. Hujahmu apa? Dalilnya lebih kuat. Nih firman Allah, nih sabda Rasulullah. Ini ulama-ulama madzhabul arba' misalkan. Sebutkan, kuatkan. Nah, sisi yang diajak bermujadalah, kalau kamu mendapati orang lain hujahnya lebih kuat, bahkan kamu salah, kamu menyimpang, ikuti itu. Karena itu hiyallati ahsan. Itu dalam agama. Saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa saya bercerita menekankan masalah ini? Karena saya pribadi tak bercerita pengalaman ya. Itu apa yang saya alami ini. Bukan dialami orang lain. Nggak tahu orang lain katanya ada yang kayak saya nih katanya senyum-senyum depan saya. Saya kurang lebih 35 tahun. 30 tahun, 35 tahun. Berada di sebuah golongan yang dakwahnya itu ya, dakwahnya sebenarnya mengajak kepada seseorang, kepada seorang imam. Ini perhatikan. Nanti saya sebutkan pilah-pilahnya. Karena apa? Karena imam ini diwalikan, dipastikan dia yang bisa menjadi jembatan ke surga. Tuh. Loh kok sampai 30 tahun Ustadz? Iya, karena memang belum punya ilmu. Dari kecil ya di situ. Cekoi, jamu itu dicekoi jamu terus. Terus doktrin pokoknya ke surga hanya lewat golonganmu ini. Jamaahmu ini, lainnya nggak bisa masuk surga. Ini adalah jalan tunggal masuk surga. Wah, kita yang di dalam dari kecil itu begitu, orang tolah-toleh, wes. Selain dari kita kafir, Islamnya tidak sah. Islamnya tidak sah. Yang sah hanya kita saja. Allahu Akbar. Kemudian Allah memberikan saya
jalan bisa ke Mekah. Disitulah Allah membuka hati saya. Alhamdulillah. Walaupun waktu itu sudah 30 tahun lebih. Baru belajar lagi. Ya Allah, kau buka jalan ya Allah. Saya belajar di sana. Dari tahun 2000 sampai 2010. Berarti berapa? 15 tahun yang lalu. 10 tahun. Dibuka jalan. Nah, di Indonesia ini, mohon maaf ya, saudara-saudara muslim kita masih banyak yang dakwahnya. Kalau diteliti ujungnya kemana toh ini? Oh, kepada menguatkan satu golongan. Atau menghulu, mengkultuskan. Kultus individukan seorang figur pemimpin. Dengan berbagai macam. Pertanyaannya sekarang, apakah tidak boleh kita berkelompok lalu ada yang mimpin? Jawabannya kalau tanya begitu boleh. Tapi harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Tidak boleh asobiyah, tidak boleh hizbiyah. Yayasan, wadah saja untuk kemudahan. Dengan teman-teman satu yayasan bisa saling ta'awun. Begitu juga satu organisasi dewan dakwah supaya kita ketemu sama-sama curhat, sama-sama berta'awun. Wadah. Atau mengklaim kelompoknya yang paling surga. Apalagi terus mengkafirkan golongan lain. Nah, golongan saya ini seperti itu. Ya, saya sendiri dulu seperti itu. Pokoknya yang masuk surga hanya golongan saya, jamaah saya, lainnya ora iso mlebu swarga. Kafir. Kafir. Bagaimana kasus atau ciri-cirinya? Ciri-cirinya. Kalau yang saya alami di kelompok saya semua menggunakan dalil. Tapi arti dari dalil ini yang dimanipulasi, disimpangkan. Kalau orang berkelompok, niatnya untuk kemudahan proses belajar mengajar. Supaya lebih mudah untuk mengenali, saling ta'awun. Gak apa-apa, boleh. Dulu ada kelompok muhajir, ada kelompok ansor zaman Rasulullah. Ada kelompok ini. Tapi semua untuk, kalau perang itu ada benderanya sendiri. Bendera ansor, bendera ini, bendera dari bani ini, bani. Ada begitu. Tapi semua itu hanya untuk kemudahan apa? Pengurusan. Kegiatan supaya mudah. Supaya nggak liar, supaya ada yang tanggung jawab dan seterusnya. Bukan untuk memecah belah Islam. Bukan. Islam itu satu. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Apalagi jauh dari itu mengkafirkan. Aduh, ini sudah jauh banget. Jauh sekali. Pokoknya yang tidak masuk di golongannya, saya dulu begitu. Yang tidak masuk di golongan saya, namanya golongannya Islam Jamaah, berarti Islamnya tidak sah. Apa alasannya? Alasannya karena tidak baiat kepada imam yang sah. Di Indonesia ini yang paling sah adalah imam jamaah saya dulu. Kata para tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin saat itu. Kebetulan pemimpin yang kedua itu mertua saya. Imam yang keduanya itu mertua saya. Dan kebetulan saya yang diutus pertama kali ke Mekah untuk mencari ilmu. Karena saya yang awal mendapatkan sanad mutasil di Mekah itu saya. Sehingga pulang saya diutus lagi untuk cari ilmu. Ketika cari ilmu itulah Allah membuka cakrawala pemikiran saya, keluasan pengetahuan, baru sadar. Wah, ini enggak benar ini golongan saya.
manipulasi politik, mengajak kepada perseorang, mengajak kepada kelompok. Dan kelompok seperti ini, mohon maaf, di Indonesia tidak hanya satu, banyak. Maka ingat, dakwah Rasulullah bukan memecah umat, memecah belah umat, menyatukan umat. Itu yang terpenting. Dan ajakan utamanya bertauhid, beribadah kepada Allah. Keduanya mencontoh Rasulullah, itu sangat jelas. Kalau jimpulkan ayat Quran, bagaimana dakwah para ulama sejak zaman dulu yang betul-betul lurus, pasti ajakannya bukan kepada manusia, bukan kepada kelompok, bukan. Kalau kelompok untuk bersatu. Untuk bersatu, jangan membeda-bedakan dari mana. Yang penting kita sama-sama memuliakan Islam, mau kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Apa ada Islam yang enggak sesungguhnya? Banyak. Yaitu tadi, kalau sudah terkontaminasi dengan cinta golongan. Maka saya katakan di golongan saya ini sampai punya andalan. Andalan amalan rutin yang diklaim ini adalah syarat mutlak seseorang masuk surga selamat dari neraka. Kalau tidak, maka pasti masuk neraka. Ora iso mlebu surga. Kalimatnya begini. Barang siapa yang tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran, hadis, jamaah secara 5 bab. Judulnya tadi kan 5 bab ya. Maka mati sewaktu-waktu wajib masuk surga. Nah itu doktrinnya begitu. Terus dibalik. Barang siapa cara Jawa nama? Bukan barangnya sopo, barangnya sopo. Siapa saja sopo wae, barang siapa yang tidak tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran, hadis, jamaah secara 5 bab, mati sewaktu-waktu wajib masuk neraka. Bukan hanya biasa masuk neraka, itu wajib, harus. Jangan yang nggak pernah di sana gumun kita. Setelah saya dibuka oleh Allah hati carimu yang gumun, lapo aku menunggu impian dia. Lapo bodoh menang aku. Kok dibodohin gitu loh. Kok mau Orang Jawa dibodohin itu apa? Dihapusi. Sehingga itu cekali tenan itu. Pokoknya itu. Sampai di sana yang namanya Islam Jamaah itu. Mungkin sampai saat ini. Dulu saya di sana. Pokoknya ini jadi nasihat yang pokok, yang inti. Sampai itu terjadi. Kalau ada ustadz, guru, pendai, sampai kalau dakwah atau ngajar pengajian, nggak nyebut yang namanya 5 bab ini, wah jelebut dia. Habis sudah dilereni itu. Karena apa? Karena ini mutlak masuk surga. Allahu Akbar. Ini yang kita katakan saudara. Apa namanya? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang tersesat, tidak meniti, tidak kokoh di atas kebenaran. Dia beramal, perasaan dia baik. Perasaan dia benar. Maka orang seperti ini akan menjadi orang paling rugi di hadapan Allah. Di mana letak kerugiannya? Ada orang itu tidak beramal, wes karuan, wes neraka, jelas. Ya, nggak mau beramal, tentang kafir, musyrik, nggak mau beramal baik. Ini beramal, tapi ketika ada di sisi Allah, orang-orang ganjarannya, malah ada dosanya, kesesatan. Rugi 2 kali, dia mengira akan dapatkan sesuatu, enggak dapatkan, malah dapatkan dosa. Lalu pertanyaannya,
Apa 5 bab itu? Ini insya Allah nggak panjang, singkat aja. Ada yang guyang-guyu masih hafal pokok? Ngaji Quran dan hadis. Ngaji Quran dan hadis. 1. 2. Mengamalkan Quran dan hadis. 3. Belani Quran dan hadis. 4. Sambung jamaah. Sambung jamaah. Sambung jamaah itu datang bareng, tidak boleh terpisah. Secara Quran dan hadis. 5. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah. Taat kepada ulil amri, Bapak Imam kita. Bukan Pak Presiden, bukan pemerintah, bukan. Jadi ulil amrinya sendiri. Bapak Imam kita, sak wakil-wakilnya, di sana ada Imam Pusat. Imam Pusat tinggalnya di Kediri. Dan wakil-wakilnya sampai sini, wali kukun, wali apa, ada di sini wakil-wakilnya banyak. Saya dulu kadang-kadang yang ngisi juga beberapa kali. Di dekat sini, sekitar sini. Makanya saya ke sini nggak begitu heran. Cuman masjidnya beda dengan dulu. Pada saat saya masih di dalam. Tuh. Jadi 5 ini. Siapa yang tidak konsisten pada 5, wajib neraka. Nah, coba. Bagaimana? Pertanyaannya begini, saya tanya. Yang nggak pernah ini, yang baru dengar sekarang. Ini saya ngasih contoh aliran tersesat. Di Indonesia tidak hanya satu loh ya. Banyak seperti ini. Ini sebagai perbandingan saja. Sepintas bagus apa tidak tuh? Nek derungan-derungan tok, ngaji Quran hadis, ngamalkan Quran hadis, belani Quran hadis, sambung berjamaah secara Quran hadis, taat kepada Allah Rasul, Imam. Itu ketok api toh. Nah, Anda belum tahu maksudnya. Lah ini yang saya katakan, istilah dalam bahasa Arab itu kalimatu haqqin yuradu bihil batil. Jadi ciri-ciri aliran tidak benar itu kalimat-kalimat yang muncul itu ketok api. Ketok benar. Tapi di balik itu ada kebatilan. Ada kebatilan. Jadi kamuflase baju saja. Sehingga orang awam itu nggak mikir banyak. Nih, kalau saya sebutkan satu persatu sampai adzan asar ini nanti. Ijmali saja. Di mana letak penipuannya kepada umat di sini? Penipuannya doktrin kesesatannya. 1, mengaji Quran hadis. Saya sebutkan ya. 1, tidak boleh mengaji kepada siapapun kecuali kepada ustadz mereka. Loh, apa ngono ki gak oleh? Bukan masalah itunya. Masalah ilmu di dalamnya ini loh. Sehingga yang ngaji itu dibutakan dia. Buta, dia gak punya perbandingan. Padahal ilmu itu sudah dituntun dari atas. Contohnya mengartikan ini, kutung ini. Nek orang ini berarti gak mangkul. Berarti salah. Contoh ya. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ini bab jamaah. Nah, artinya ayat ini, jamaah yang dimaksud, jamaahnya kita. Jamaah dewi. Nah, coba. Mengambil eksploitasi ya. Diambil sendiri ayat itu. Gak boleh diartikan lain. Masalahnya itu. Membatasi, tidak boleh berguru kepada siapapun kecuali kepada guru yang ada di dalam. Kemudian ilmu yang disampaikan juga dibatasi. Ini kan penipuan kan? Menipu umat. Padahal banyak ayat-ayat yang diselewengkan. Lah kok roh? Sampai 30 tahun yang dia kok gak roh? Ya memang 30 tahun ini orang buka tafsir, ya orang buka apa-apa, ya orang roh. Baru setelah di Mekah mencari, lu kok ngini tore tiba. Nah di situ ada penipuan. Itu 1. 2. Contoh, ilmumu tidak sah, nek gak mangkul, gak berguru lewat guru ini. Sampai kepada pendiri Islam Jamaah pertama, yang diklaim sudah mondok di Mekah 10 tahun.
Gurunya ini disebut. Kebetulan gurunya itu yang disebut itu saya teliti selama 10 tahun itu. Kemana aja gak petuk. Gak petuk maksudnya ajarannya gak ada yang sama. Ini betul-betul ajaran baru di Indonesia. Artinya pemalsuan. Pemalsuan penerapan agama. Al-Quran dan Sunnah. Tuh. Kalau nggak berguru benar nggak sah, nggak mangkul. Karena nggak bersanad dan seterusnya. Itu contoh. Kalau sampai ngaji kepada guru lain tidak bersanad, itu sama dengan mencuri ilmu. Nggak oleh diamalkan. Banyak sekali aturan-aturan. Nggak boleh membaca, nggak boleh mendengar dari ustadz manapun. Nggak boleh mendengar ini. Itu kalau mendengar itu dicap namanya zagu. Ya mas. Yang guyang-guyu ini. Falamma zagu azagallah qulubuhum. Dari lemak nggak berani dulu. Kalau kamu sampai mendengar ilmu dari orang lain, itu berarti kamu mulai menyimpang. Menyimpang zagu. Nanti kalau kamu menyimpang, oleh Allah kamu diusir, disimpangkan. Murtad kamu nanti. Loh, murtad yang keluar dari golongan ini. Ke neraka. Itu pemalsuannya, itu contoh. Dalam mengaji. Kemudian ngamalkan Quran hadis. Di mana letak penipuannya? Satu, saudara, pengamalan tidak mengenal prioritas amalan yang harus didulukan apa. Gak mengenal dalam arti semau mereka. Harusnya prioritas itu pertama masalah akidah. Akidah, mengamalkan akidah itu yang benar sesuai dengan manhaj salafus saleh dan seterusnya. Kedua, amal ibadahnya ketika bermuamalahnya. Ini saudara, akidahnya dibikin sendiri. Bahkan jarang dikenalkan akidah. Bahkan bisa dikatakan nggak dikenalkan. Terus ada sesuatu yang ditempatkan di akidah. Apa itu? Pokoknya wong Islam itu kudu berjamaah. Nek pingin mlebu swarga. Nek gak jamaah ora iso mlebu swarga. Terus kalau ditanya jamaah sing piye? Nah, jamaah kita. Itu yang ditempatkan sebagai akidah tuh. Jadi kalau ada orang bersyahadat, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, ini saya alami sendiri nih. 30 tahun lebih. Nah, ini cerita pengalaman saya. Ini ciri-cirinya aliran gak bener. Jangan tertipu. Walaupun mengkaji Quran dan hadis kelihatannya. Karena itu hanya simbol atau hanya apa? Bungkus setok. Nah, buktinya dalam pengamalan, akidah gak diperhatikan. Gak kenal akidah. Nah, Allah bikin akidah sendiri. Kedua, amalannya itu tertentu, saudara. Itu pilihan dari pusat. Yang mengamalkan selain itu akan dituduh macam-macam. Contoh ya, saya contohkan. Ringan aja, sedikit. Siapa yang sholat, kok dengkule dhisik, kalau turun masuk sujud itu, lutut dulu. Ini dalam pengamalan mereka loh. Oh, ahli bid'ah itu. Kalau yang parah lagi, saya dulu itu saya. Dan lainnya, saya mengatakan, oh, sholat kok kayak NU. Ngelok nih begitu. Padahal NU kan juga saudara kita. Muslim, dia sholat. Dulu saya nggak begitu. NU itu kafir. Nek sholat ngono kuwi dengkul dhisik. Ah, kaya wong kafir apa. Kaya NU. Gitu. Ini kabar, ini kisah nyata ya. Nah, ini pelakunya yang cerita ini. Pelakunya. Ini contoh aliran sesat. Jadi mengamalkan ngaji Quran hadis dia tidak dipahami secara utuh. Dia ambil satu, kemudian dia jadikan ciri khas. Yang lain dibid'ahkan, dikafirkan, dan seterusnya. Sampai saya punya guru dari Masjidil Haram. Kita datangkan. Terus ngimami. Ngimami itu dilalah. Beliau itu turun lutut dulu.
Kan begitu. Tarjihnya madzhab Hambali kan lutut dulu. Contoh. Nah, terus habis itu oleh bapak wakil-wakilnya bapak imam pusat ini. Gak boleh ngimami. Ojo ngimami ku. Saya kaget. Masa aku ngimami guruku rek lah ya. Aib gitu. Saya datangi wakilnya imam pusat. Ini napa kok boten oleh? Ayo salat dengkul dhisik apa kuwi? Kaya wong jaba, kaya wong ahli bid'ah. Ora usah ngimami kuliahane malah melu-melu. Masya Allah dalam hati saya. Waktu itu ya tidak di depan dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dalil dengkul dhisik ya ono toh. Nah, itu model pengamalannya begitu. Nah, kalau sampean lihat golongan saya dulu ya sama. Amalnya itu sholatnya ya karena ambilnya dari Sunan Nasa'i, kitab sholat Sunan Nasa'i. Itu seperti itu. Itu ngamalkan Quran dan hadis. Di mana letak penyimpangannya? Harusnya yang benar ada skala prioritas. Akidah didulukan, kemudian ibadahnya, kemudian akhlak budi pekertinya, bermuamalahnya, kan begitu. Ini enggak campur aduk, pokok sing beda karo dene wis gak sah. Gak sah. Itu letak penyimpangannya. Yang subhatnya di situ. Tapi perasaannya benar itu. Perasaannya benar, mereka enggak merasa salah kayak itu. Karena memang doktrinnya begitu. Yang sah pengamalannya hanya kita. Yang ketiga, membela nih Quran hadis. Di mana letak syubhatnya, penyimpangannya? Itu bukan membela Quran hadis prakteknya. Itu membela nih golongane. Tuh. Kalau membela nih Quran hadis itu kan apa yang ada di Al-Quran, yang diamalkan, siapapun yang mengamalkan, dibelani kan gitu kan. Belani. Quran hadis-hadis itu sunnah Nabi dibelani. Tapi kenyataannya nggak begitu. Belani golongannya. Sampai belani golongan itu punya trik. Apa trik itu? Tata cara supaya berhasil budi luhur, fatonah, bitonah. Fatonah, bitonah, budi luhur. Gumun yang belum pernah. Ini aliran di Indonesia yang model-model begini itu banyak. Apa maksudnya? Itu kalau dalam Syiah disebut taqiyah. Taqiyah itu bagaimana cara melindungi golongannya supaya tetap eksis. Supaya tetap jalan. Supaya enggak ketahuan. Enggak ada orang yang demo, enggak ada orang yang ingin merupakan keadaan. Budi luhur itu apik lah. Apik betul. Budi sing apik, akhlakul karimah. Tapi di sana diartikan, saya dulu ngartikan. Karena memang arahannya begitu. Itu berpura-pura baik. Coba membela Quran hadis dengan cara bahasanya gitu. Dengan praktek fatonah bitonah budi luhur. Luhuring budi karena Allah. Aduh, ada karena Allahnya loh. Bagaimana nggak tertipu orang awam dengan fatona bitona budi luhur, luhuring budi krono Allah. Kita sing guyang-guyang ngalami. Tenanan nih, tenanan krono Allah tenan. Padahal bohong. Nah, coba bohong. Dengan segala macam itu bagaimana caranya walaupun bohong tetap harus itu disebut pembelaan. Itu satu jenis pembelaannya. Jadi kalau jenengan menghadapi orang-orang seperti ini, ketok api. Lah ini yang saya katakan dalam pembukaan tadi, ini bukan Islam rahmatan lil alamin. Ini bahaya ini. Kalau dia punya kesempatan bisa balik menyerang orang. Karena nggak ada keikhlasan, nggak ada lahir batin di situ. Kata api-api budi luhur itu tiba ya hapus-hapus. Biar kelihatan baik, ngasih hadiah, ngasih bagian zakat, bagian daging korban, ngasih parsel,
kepada para tokoh-tokoh. Hati-hati yang tokoh-tokoh. Tidak hanya satu, ini saya contohkan kelompok saya dulu begitu. Saya mengalami seperti itu. Seperti itu. Maka hati-hati. Islam tidak mengajarkan begitu. Membela Quran dan hadis, kenyataannya belani golongan. Apa yang kedua? Ditarik atas nama sedekah. Alasannya untuk pembelaan. Belani Quran. Dasarnya begini, ini manipulasi, ini penipuannya. Kamu sudah berbaiat kepada Bapak Imam. Berarti kewajibanmu apa? Taat. Selama tidak maksiat. Nah, Bapak Imam memutuskan setiap bulan kamu harus mengeluarkan sedekah 10% dari penghasilan kamu. Nah, ini untuk pembelaan. Kalau diteliti saudara, setelah saya amat-amati dengan hukum zakat itu, lebih kuat ini di dalam golongan ini. Sehingga duitnya akeh. Bagaimana 10%? Wajib masing-masing orang. Dan tidak ada yang berani meninggalkan itu. Karena apa? Kan dihubungkan dengan baiat. Kalau kamu tidak menyerahkan itu, berarti kamu tidak taat. Kalau kamu nggak taat, nih takutnya orang, berarti tali baiatmu lepas. Kalau tali baiatmu lepas, kamu mati jahiliyah kafir. Dan tidak ada yang menyaksikan kamu besok hari kiamat. Bapak Imam tidak menyaksikan kamu. Oh gak wedi wong ngisoran ini. Wedi tenan saudara, gak berani saudara. Saya ngalami berpuluh tahun kayak gitu, takut bener. Karena apa? Takut tali baiat lepas, habis itu di akhirat nggak ada yang ngajak ke surga. Coba, gimana? Nggak takut? Ini penipuan atas nama agama, bukan subhat biasa ini. Ini monopoli ngumpulkan uang banyak atas nama sedekah. Bid'ahnya jelas. Mewajibkan yang sunnah saja sudah bid'ah jelas itu. Menentukan jumlah harus 10%. Menyamai, mengalahkan zakat. Zakat itu 2,5%. Setahun pisan. Itu kalau harta benda. Penghasilan juga begitu. Ini tiap bulan 10% coba. Anda bayangkan tuh. Dan itu bisa mengalahkan semuanya. Kenyataannya. Istrinya sakit, anaknya sakit, kalah saudara. Pokoknya yang penting bisa store. Iya, kalau bulan ini tidak store, dicatat oleh keuangan, namanya KU. Keuangan. Bulan depannya ditagih saudara. Kemarin kamu belum store. Masing-masing jamaah itu rata-rata sudah diketahui ini pegawai apa dia sudah tahu. Gajinya 10%. Ini punya toko biasanya sekian, kok Saidi tanya, loh kok sakmene tok? So ditagih. Itu di atas namakan membela Quran dan hadis. Bohong. Itu hanya membela golongan, besarkan suatu golongan saja. Isinya takfiri. Akidahnya takfiri seperti Khawarij. Mudah mengkafirkan umat lain walaupun dia Islam, walaupun bersyahadat, walaupun dia sholat. Bid'ah itu nggak ada bedanya di mereka. Bid'ah itu semua neraka, semua nggak diterima, semua kafir. Nah, kalau di luar mereka, pokoknya nek gak bid'ah ya syirik kafir itu. Di antara tiga, pokoknya kafir jelebut rokok. Allahu Akbar. Umat tertipu di dalam. Itu namanya subhat 5 bab. Tuh, kalau saya panjangin, panjang lagi nih bab pembelaan. Nah, segera ya, segera ini sudah jam 2. Yang berapa nih tadi? Yang keempat. Ini lebih aneh lagi nih. Kalau mau saya mendengarkan. Sambung jamaah. Jamaah itu ibarat jamaah itu berkumpul, punya imam, berbaiat, taat. Ini harus sambung. Kalau sampai misah, kayak iso mlebu swarga.
Wa man syadza ilan nar. Tuh, man arada bubuhatal jannah falyalzamil jama'ah wa man syadza ilan nar. Saking jauhnya nerakanya adalah nar. Harus sambung di jamaah. Siapa yang merezel, mecah, tidak sambung, maka dia pasti ke neraka. Nah, Anda tahu nggak apa politik di balik ini? Mereka yang di atas, mungkin yang pertama, ingin mengandangkan ru'yahnya. Supaya bisa diperas. Supaya nggak kemana-mana. Itu politik sebenarnya. Yang awam nggak paham itu. Nggak tahu itu. Supaya ru'yahnya nggak kemana-mana. Kalau kamu nggak sambung, berarti kamu firqah. Kamu mecah faroqah. Bacakan dalilnya. Man faroqal jamaah kida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqih. Takut di bahasa. Siapa yang memisahi jamaah ini sejengkal saja, satu jengkal saja, maka dia telah mencabut tali Islam dari lehernya. Jelebut kafir. Gak berani, saudara. Baru ditentukan bagaimana cara sambungnya. Ngaji kayak gini. Kelompok-kelompok kecil itu bisa 2 kali tuh seminggu tuh. Jangan di sini berapa kali? Bisa sebut. Sebulan sekali. Sana enggak seminggu 2 kali. Ada yang tiap hari. Nah, kalau sudah di atas namakan sambung, tidak bisa berkutik itu sudah. Kalau lama enggak sambung, panggil. Awak mau ini jamaah melu Bapak Imam, apa wis melu JRK si Khalil kui. Nah, gitu dokter. Mungkin di Wali Kukun begitu juga. Gitu. Jadi itu inti, itu ciri-ciri. Nah, ini contoh ya. Aliran yang tidak rahmatan lil alamin, aliran yang memanipulasi agama ini, menipu umat. Contoh kegiatan-kegiatan di mana-mana mirip. Pernah dengar rodok geger berapa bulan yang lalu? Ngapling swarga piro 2 juta. Bekasi. Kalau sudah setor 2 juta dijamin. Ini sama. Siapa yang sambung, orang itu sambung wis mesti swarga. Enggak sambung wis enggak ada jaminan. Nah, yang terakhir, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada imam, ulil amri. Jadi ulil amri mereka itu imam yang di dalam. Pemerintah ini bukan ulil amri. Penguasa itu bukan ulil amri. Nah, bagaimana taat kepada penguasa? Itu tadi masuk ke konsep budi luhur, fatonah bitonah tadi. Pura-pura saja. Bukan dari hati. Bukan dari hati. Allahu Akbar. Makanya ini bahaya aliran ini sebenarnya. Ketika kalau dia punya kekuasaan bisa berpotensi berbuat makar, itu potensinya ada. Paling tidak dia akan mencelakai umat yang lain, itu ada. Berbahaya. Aliran seperti ini berbahaya. Itu. Maka kita jangan berhenti berdakwah, meluruskan. Ya, meluruskan. Mereka masih konsepnya begini. Kenapa kita terus meluruskan? Karena mereka saudara kita. Muslim. Ya, Muslim. Mereka punya hak untuk kita apa? Kita dakwai. Kita kasih tahu yang benar ini, yang benar begini. Kalau seperti saya yang sudah keluar dan teman-teman yang lain, para asatid yang sudah keluar, itu sudah gak mungkin didengarkan oleh mereka. Pasti mereka sudah mengopinikan ini ustadz pengkhianat, ini ustadz dusta, ini ustadz jahat, dan lain-lain, itu sudah opininya begitu. Ya barangkali dari ustadz-ustadz yang lain, pendakwah-pendakwah yang lain setelah mengerti salah satu ini contoh. Jadi banyak masih aliran yang perlu kita luruskan. Bagaimana dia taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada imamnya saja. Dalam prakteknya saudara, dalam prakteknya, walaupun bahasanya begini, sampai aturan dari Al-Quran dan hadis
itu seakan tidak sah. Bahkan kesannya di bawah itu nggak boleh diamalkan, nggak boleh disampaikan kalau belum dapat izin dari Bapak Imam. Itu kan kebalik toh. Harusnya pemimpin itu kan melancarkan apa yang dari Al-Quran dan Sunnah. Ini enggak. Jadi jamaah itu salah satunya begini, seperti saya ya. Saya enggak sendiri loh. Yang lulusan Masjidil Haram yang istilahnya dikeluarkan dari mereka. Banyak. Kalau sampai mengeluarkan dalil atau tata cara apa yang belum lewat dari imam, itu dianggap tidak sah. Ya, tidak sah. Jadi sampai segitunya. Jadi kelihatannya taat Allah, taat Rasul, taat imam. Kan kayak imam di bawah. Kenyataannya enggak. Terserah imam ini maunya apa. Kalau sudah imam mengatakan walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jalan aja. Hanya apa? Apalagi didasari. Dia berdasar. Umpama nggak pakai dalil itu, ngomong itu. Lah ini kan bertentangan dengan ini. Enggak ada. Yang penting fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kan dalilnya begitu. Anda tahu memaknai ayat itu. Kalau kalian berselisih dalam masalah sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Rasul. Anda tahu pengertian orang-orang di atas, di besar. Mereka katakan prakteknya kembali kepada Allah Rasul, kembali kepada Bapak Imam. Bukan kepada dalil. Saya dapat mangkulan ini, mangkulan dulu disebut mangkulan. Seperti itu mana? Dari wakilnya Bapak Imam pertama. Namanya dulu Mbah Mat. Tuh, mangkulin ngono kuwi. Aruddu ilallah wa Rasul itu balik no Bapak Imam. Jadi saudara, campur aduk. Pokoknya tergantung imam sudah. Nah, Quran hadis juga harus lewat dia. Padahal, mohon maaf, imamnya ini nggak patek ngerti Quran hadis. Ya rapal, ya roh bahasa Arab, ya roh lapo-lapo. Pokoknya ngerti ini ya ikut tak. Jamaah swarga, jamaah neraka gitu. Gimana? Ada persilangan kembali kepada imam. Imamnya bahasa rotok keren belakangan ini apa? Plonga-plonga. Ada bahasa keren sekarang. Pemimpin plonga-plongo kan ada. Masya Allah. Seperti itu saudara. Ya itu saya sebutkan subhat-subhat secara umum saja. Sebenarnya itu penipuan kepada umat. Kamuflase. Dibahasakan yang bagus, bahasakan yang enak. Bahasakan kayak bahasa agama, kayak ada dalilnya. Allahu a'lam, ini ada dua kemungkinan. Dulu yang pertama menanamkan seperti ini memang sengaja untuk kepentingan pribadinya. Dulu kemungkinan. Kalau saya nggak ketemu yang pendirinya. Nah, kemungkinan kedua, dan ini untuk generasi yang ada sekarang. Memang dia ngertinya itu, ngerti pahamnya ilmu itu segitu itu. Dia nggak punya perbandingan yang lain. Itu dikatakan jahil murakkab. Jahilun murakkabun. Dia bodoh, dia nggak ngerti, tapi dia nggak paham bahwa dirinya nggak ngerti. Jadi kebodohannya double, murakkab. Dia nggak ngerti, dia bodoh, jahil. Dan dia tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Itu namanya jahilun murakkabun. Alladzi la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Paham? Jahil murakkab itu orang yang tidak ngerti masalah dan dia tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti masalah itu. Perasaannya ngerti. Itu yang terjadi itu selevel imamnya itu, wakil-wakil. Nah, maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kembali ke muqaddimah tadi di depan, kita mengajak bawalah Islam rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin? Tauhid, dibuktikan dengan tauhid dan sunnah kokoh. Karena tauhid dan sunnah itu mengarahkan kita kepada rahmatan lil alamin. Semangat pribadinya untuk menggali ilmunya, untuk mengamalkannya, lalu mendakwahkannya. Bagian dari dakwah adalah meluruskan. Perhatikan. Meluruskan aliran-aliran, golongan-golongan yang tidak benar. Itu berdakwah, jangan diam. Apalagi itu sudah paham. Saya sering ditanya,
Kenapa jenengan kalau nyampaikan di mana-mana mesti mencontohkan pengalaman di golongan yang dulu. Saya katakan saya niatnya berdakwah untuk mereka. Kalau yang lain mendengar berarti kan sama tahu. Oh, kekurangannya ini. Sehingga yang lain yang mendengar paham juga terus ingatkan juga. Itu aja. Itu aja, bukan karena kalau mereka opininya lain. Wah, itu orang ambisi itu. Pingin kekuasaan dulu nggak kelakon dadi ning jopo malah war-war koyo ngono kuwi. Lah itu begitu. Pinter caranya apa namanya menutup celah bawah itu supaya nggak nanya kepada kita. Kata Bayun. Mesti begitu. Wah, itu orang ambisi, orang pingin kekuasaan, pingin ini, pingin jadi imam lah, pingin apalah begitu. Ya, itu supaya jamaah yang di bawah itu tidak klarifikasi, tidak tabayun, tidak mengerti dan tetap tertutup dalam doktrin penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya 5 bab. Selain 5 bab masih banyak. Masih banyak. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Demikian insya Allah bisa disampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan boleh. 1-2 pertanyaan dipersilakan. Jazakumullah. Saya cek online-nya. 1 atau 2 pertanyaan aja. Ustaz, ini live-nya kemana ini? Ada yang tahu, ada yang nyemak. Golongan yang jenengan sebut itu siapa? Ini dia. Tolong disemak YouTube saya yang lain. Kalau ingin lebih jelas. Sudah saya jelaskan dan bukan hanya saya. Teman-teman hijuran yang lain banyak. Tulis saja siapakah Islam Jamaah. Gitu aja nanti ada muncul. Ada saya, ada siapa nanti. Menjelaskan. Yang ingin saya tetap sebutkan, perhatikan. Ketika mendengar cerita tentang kesesatan sebuah golongan. Jangan masang benci dulu lah ya. Lihatlah mereka dengan ainur rahmah. Ainur rahmah itu dengan pandangan mata yang welas. Iki dulurku, iki umat Islam. Sehingga kalau kita dengar kesesatannya walaupun sebenarnya itu menjengkelkan sebenarnya. Menjengkelkan karena nipu umat. Kasihan kan orang-orang awam nggak paham, nggak ngerti. Ditipu. Dan ya ada yang ngebet, tapi mereka tetap saudara kita, Muslim kita. Kita punya kewajiban meluruskan. Itu yang pertama diingat. Soalnya banyak yang setelah dengar penjelasan itu, wah kita hantam saja. Jangan. Jangan pakai kekerasan, pakai ilmu. Sampaikan dakwah dengan baik. Pak insya Allah. Ya, cepat atau lambat, mudah-mudahan Allah membuka. Dan yang kedua yang saya ingatkan, golongan seperti ini bukan hanya Islam jamaah. Cuman Islam jamaah ini termasuk yang parah. Paling parah penyimpangannya. Dari sisi apa? Kalau ibadahnya, ubudiyahnya sama dengan Muhammadiyah, sama dengan Al-Irsyad, sama ubudiyah ibadah. Tapi akidah. Akidahnya itu takfiri. Akidahnya khawarij. Itu yang paling berbahaya. Itu yang membuat kita terpanggil untuk selalu mengingatkan mereka. Berdakwah islahiyah kepada mereka. Yang ketiga, begini. Karena organisasinya besar kuat. Ya, organisasinya sudah besar, sudah kuat. Sugih. Dari mana sugih itu diambil? Tadi yang saya sebutkan. Persenan 10% itu. Maka mereka punya kekuatan. Dan bahkan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa dibalik. Kita yang dianggap pengacau. Padahal kita ingin meluruskan mereka jangan jadi pengacau di negara ini. Maksudnya begitu. Soalnya walaupun baik itu bom waktu saja, itu hanya kamuflase.
Kalau hatinya jelas orang selain dia itu jelas kafir semua. Kalau kafir konsekuensi itu harta halal, darah halal, kehormatan halal, itu konsepnya. Kalau ditanya, lo kok api-api? Iya memang, tapi keyakinannya itu enggak seperti itu. Kalau tanya nih teman-teman yang hijrah di sana banyak, ada yang diceraikan, ada yang diusir, ada yang macam-macam. Dan itu nyata. Karena dianggap apa? Dianggap murtad. Maka saya katakan berdakwah yang baik, berhati-hati, jangan bersinggungan dengan apa namanya keabsahan organisasinya. Yang kita cermati, kita dakwai kesalahan di dalam praktek beragamanya. Praktek beragama yang kita luruskan. Adapun masalah yang seperti itu kan ada yang berwenang. Misalkan yang berfatwa kesesatan ada majelis ulama. Yang membubarkan negara, Kejaksaan Agung. Sebenarnya aliran ini sudah dibubarkan dari tahun 71. Sudah. Tapi berganti nama itu eksis sampai sekarang. Jadi yang keempat saya tetap ingatkan ya, karena ini pokeh duitnya dan sudah banyak, sudah mengakar kemana-mana. Itu maka kita hati-hati yang terkait undang-undang diperhatikan. Jangan terjebak. Soalnya apa? Soalnya sudah ada beberapa pengalaman yang sebelum-sebelumnya banyak yang diputar balik, terus dikasuskan, dipenjarakan. Tuh. Kita berdakwah nggak berhasil, kita dipenjarakan, rugi. Padahal kita niatnya baik. Niatnya baik untuk meluruskan. Tuh. Yang berikutnya, kalau kita punya suara, boleh disuarakan kepada yang berwenang, kepada majelis ulama, terangkan. Saya dari sana, pelanggarannya ini. Adapun selanjutnya terangkan beliau-beliau. Bagaimana ini kenyataannya seperti ini. Atau kepada yang berwajib, punya saudara, terangkan apa adanya. Saya dulu di sana begini. Apa yang bertentangan dengan undang-undang negara, termasuk undang-undang keuangan. Meminta 10% itu bisa melanggar tuh. Karena itu mengatasnamakan agama, pemerasan, masuk di undang-undang pemerasan. Nah, seperti itu. Itulah yang mungkin bisa disampaikan dalam pertemuan ini. Cukup ya. Mudah-mudahan yang disampaikan dapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Yang melatar belakangi berdirinya Islam Jamaah dan seterusnya. Kalau saya bukan pelaku sejarahnya, tapi yang saya tahu dari cerita para tokoh-tokoh di dalam Islam Jamaah bahwa pendirian organisasi itu satu ditujukan sebagai baju, sebagai pelindung, sebagai penutup dari kegiatan di dalam. Tuh. Yang melatar belakangi itu sejak dulu masih awal-awal masih berupa yayasan. Mulai dari ada Yayasan Islam Jamaah, YPID, terus akhir ke Lemkari, habis ini yang sekarang kanan kiri kita ada. Apa yang melatar belakangi, yang tujuan utamanya itu sebenarnya untuk apa? Untuk membajui saja. Membajui Islam Jamaah yang sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung sejak tahun 71. Tujuan berdirinya ya tetap itu saja. Karena begini. Mereka didoktrin jalan masuk surga itu hanya lewat mereka. Jadi organisasi yang dibentuk ini supaya jalan surga kita tidak tertutup. Paham bahasa ini? Jadi organisasi itu disebut alat pembelaan. Tadi kan ada bela itu, membela Quran dan hadis. Bela Quran.
tempat alat, media untuk membela, untuk melindungi. Apa doktrin yang ditanamkan? Karena kalau sampai bahasanya gini, Quran hadis jamaah ini tidak lancar, berarti jalan ke surga kita tidak lancar. Kalau sampai ditutup, mandek, cures bahasanya. Saya masih ingat, saya bukan orang Jawa tapi saya sampai hafal kalimat-kalimat ini. Jamaah ini bakal cures orang iso mlebu surga. Cures sentek generasinya kalau sampai tertutup. Maka organisasi harus hidup. Makanya yang dipasang di organisasi itu petugas-petugasnya itu orang-orang yang punya ketaatan yang loyalitas yang luar biasa dan dia kalau di sana bahasanya punya kepahaman double. Punya pemahaman double. Artinya pemahaman double itu dia keluar ngerti betul, dalam luar, ke dalam dia orang yang taat betul kepada imam. Sehingga dia disuruh apa saja dia mau. Suruh berdusta. Coba ketua organisasinya, itu ada di YouTube, ada di mana-mana pernyataan ini kalau majelis. Bersumpah di depan majelis ulama, sudah sejak tahun 2006. Bersumpah. Bersumpah isinya sumpah dusta. Bahwa organisasi ini sudah tidak melindungi Islam jamaah, tidak ada sistem imam baiat yang seperti itu. Yang ingin saya tekankan, ada di kelompok lain itu imam baiat cuman sederhana saja, hanya kelompok gitu aja. Itu mungkin masih bisa ditoleransi. Kalau ini enggak, baiat imamnya itu betul-betul jadi imam ulil amri, penguasa, dan yang fatal itu ini syarat masuk surga. Yang lain tidak lewat ini nggak bisa masuk surga. Itu masalahnya. Ya, kalau ditanya apa tujuannya? Tujuannya memang melindungi kegiatan mereka yang di dalam karena mereka sebut itu jalan satu-satunya masuk surga. Nek sampai keganggu, sampai gak lancar nih. Mlebu surgane ora lancar. Apa meneh sampai ditutup cures. Apa terjadi cures ini artinya? Generasinya habis kamu gak bisa masuk surga. Jalannya tertutup. Sehingga dari situ mereka berjuang. Tapi memang tidak menutup mata, sebagian di antara mereka bukan bergerak atas dasar ini kalau sudah bertugas di organisasi. Ada yang memang betul-betul cari kedudukan, cari kenyamanan. Sehingga sudah ada di zona nyaman, ya sudah nyaman dia. Ada yang begitu. Cuman secara umum doktrin itu kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup? Insya Allah cukup. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat menambah pengetahuan kita, dapat menambah keimanan, ketakwaan, kesungguhan kita untuk terus berdakwah di jalan Allah, membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga Allah melindungi kita semua, menyelamatkan kita semua, memberikan hidayah, inayah, sehingga kita menjadi manusia yang muflih, beruntung, sukses dunia sampai besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam, sallallahu alaihi nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.